Jadi kunci kesuksesan keluarga Cendana, ayah Reino Barak ternyata berjanji akan tetap setia pada keturunan Soeharto hingga temani Bambang Trihatmojo ke sini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sejak menikah dengan Syahrini, nama Reino Barak juga makin terus menjadi sorotan, termasuk anggota keluarganya, yakni mertua dari Syahrini yang tak lain dan tak bukan ayahanda dari Reino sendiri, Rosano Barak. Di balik sosoknya yang jarang terekspos ke publik, Rosano Barak nyatanya menyimpan sederet fakta mengejutkan soal kehidupannya. Mengutip dari Market Screener via Tribun Jabar, Rosano Barak adalah pimpinan dari 5 perusahaan besar di Indonesia. Di antaranya adalah Presiden Komisioner PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Presiden Direktur PT Nusa Dua Graha Internasional, dan Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Rosano juga menjabat sebagai komisaris di PT Panasonic Global Indonesia dan PT Jababeka Plaza Indonesia. Dengan jabatan mentereng seperti ini, Syahrini bakal jadi menentu konglomerat dengan pundi-pundi yang fantastis. Tak hanya itu, Rosano ternyata juga merupakan atasan dari Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo adalah salah satu pebisnis paling berpengaruh di Indonesia. Hubungan kerja sama Rosano Barak dan Haritanu Sudibyo terjalin dari PT Global Mediacom Tbk. Haritanu Sudibyo menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk. Sementara itu, Rosano Barak adalah Komisaris Utama PT Global Mediacom Tbk yang menjadikan jabatannya lebih tinggi dari Haritanu Sudibyo. Rosano sendiri menjabat sebagai Komisaris Utama PT Global Mediacom Tbk sejak 29 Mei 1998. Mengutip dari laman resmi Global Mediacom, Rosano adalah seorang warga negara Indonesia. Rosano lahir pada tahun 1953. Dia lulus dari Universitas Waseda Tokyo, Jepang pada tahun 1979. Selain Reino Barak, Rosano punya seorang putri bernama Ranggamaya Barak Evans. Sosok Rosano Barak memang dikenal terbatas oleh kalangan tertentu di Indonesia. Jika saat ini sang anak Reino tengah menjadi sorotan karena menikahi Syahrini, figur sang ayah pun tak kalah hebatnya. Sebagai seorang usahawan, Rosano termasuk salah satu pebisnis yang berpengaruh di Indonesia. Rosano merupakan pebisnis kawakan yang memiliki sejarah kedekatan dengan keluarga mantan Presiden Soeharto, alias keluarga Cendana. Di Indonesia, Rosano memiliki berbagai bisnis yang membuatnya bergelimang harta. Beberapa di antaranya merupakan kerjasama dengan keluarga Cendana. Rosano mendirikan PT Global Mediacom bersama Bambang Trihatmojo dan Muhammad Tahril Safi'i. Saat itu, nama yang digunakan adalah PT Bimantara Citra. Di balik hal tersebut, ketiga orang di atas ternyata telah memiliki kedekatan sejak lama. Tulisan Thomas Wibisono dalam Informasi pada tahun 1994 mengisahkan ketiganya sudah bersahabat sejak kecil, sama-sama bersekolah di SD Cikini. Tak hanya Bambang Trihatmojo, Siti Hardijanti atau Mbak Tutut kelak juga turut menjabat sebagai komisaris independen di perusahaan ini. Saat Soeharto lengser pada tahun 1998, Rosano saat itu masih tetap setia menjabat sebagai petinggi dari perusahaan yang ia dirikan tersebut. Dikutip dari website PT Global Mediacom, pengusaha berumur 66 tahun itu menjabat sebagai komisaris utama sejak 29 Mei 1998. Ia menempati posisi tinggi itu kurang dari 10 hari setelah Soeharto lengser.
Hal ini seolah menunjukkan kesetiaan Rosano yang berkomitmen akan tetap bersama keluarga Cendana meski dalam kondisi sulit sekalipun. Sebagai founder dari PT Bimantara Citra yang berganti nama menjadi PT Global Mediacom pada 27 Maret 2007, Rosano dikenal sebagai pengusaha yang berlimpah materi. Dikutip dari laman marketscreener.com, harta Rosano ditaksir mencapai 35 juta US dollar atau sekitar 490 miliar rupiah dengan nilai tukar Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Ia juga memiliki sejumlah bisnis lain seperti PT Plaza Indonesia Realty Tbk, PT Nusa Dua Graha Internasional, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT Panasonic Global Indonesia, dan PT Jababeka Plaza Indonesia. Tak salah jika Reino memilih untuk terjun ke dunia bisnis. Selain sang ayah seorang usahawan besar, beberapa lini bisnis yang dimilikinya ditangani langsung oleh pria yang menikahi Syahrini. Seperti dikutip dari buku Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando karangan Hendro Subroto, Mayor Jenderal TNI Sintong Panjaitan, diangkat menjadi Panglima Kodam 9 Udayana pada tanggal 12 Agustus 1988. Sebagai penanggung jawab keamanan wilayah, Sintong banyak bersentuhan dengan aspirasi masyarakat banyak serta perkembangan sosial ekonomi di wilayahnya. Maklum saja, wilayah Kodam 9 Udayana, khususnya Bali, merupakan daerah yang bernilai emas di mata pelaku bisnis. Menjelang lahir dekade 1980-an, anak-anak Presiden Soeharto mengembangkan kiprahnya di bidang bisnis. Salah satunya adalah Bambang Trihatmojo yang berencana menanamkan investasi di Bali. Dalam kaitan ini muncul suara dan saran agar Sintong menemui Bambang ke Jakarta karena putra ketiga Soeharto ini mempunyai masalah di Bali. Namun Sintong tidak mau pergi ke Jakarta untuk sekedar bertemu anak Soeharto. Apabila Presiden atau Panglima tertinggi ABRI, Menteri Hankam Panglima ABRI atau KSAD yang memerlukan Sintong pergi ke Jakarta, ia pasti akan berangkat langsung pada kesempatan pertama. Namun jika yang memerlukan adalah putra Presiden Soeharto, ia tak mau datang karena tidak ada jalur komando, lantaran ia berpendirian bahwa jika Bambang ingin bertemu dengan Sintong, dialah yang harus datang ke Bali. Akhirnya Bambang datang ke Bali dengan didampingi oleh Rosano Barak, dan dalam pertemuan bertiga itu, Sintong mengatakan bahwa ia adalah jenderalnya Presiden Soeharto. Saya mengagumi Soeharto dan harus mendukung beliau sebagai presiden, tegas Sintong. Kalau Bambang Tri tidak mulai baik-baik sejak sekarang, seandainya terjadi apa-apa terhadap Soeharto nanti, maka Bambang Tri akan mendapatkan masalah. Orang pertama-tama lari ya dia ini, kata Sintong sambil menunjuk pengusaha Rosano Barak. Beberapa tahun kemudian setelah turunnya Soeharto dari kursi kekuasaan, Rosano bertemu dengan Sintong. Rosano berkata memang benar perkiraan Pak Sintong, setelah Soeharto jatuh, orang-orang semua lari meninggalkan Soeharto dan keluarga. Tapi saya tidak.